Shalom. Ada sukacita. Amin. Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat yang ke-9, serta kita sambung dengan Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Mazmur pasal yang ke-16 ayat 2, ayat 3, dan ayat 9, dan kita sambung dengan Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Kalau sudah dapat, mari kita baca sama-sama Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang kedua, ayat ketiga, dan ayat yang ke-9, dan Roma pasal yang kedua ayat 4. Mari kita bersama-sama 1, 2, 3. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka lah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Ayat 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kita sambung dengan Roma pasal yang kedua ayat 4. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah kau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada suatu kalimat yang sangat indah yang berkata demikian: pergumulan mendorong kita berdoa, dan doa mendorong pergumulan itu pergi. Pergumulan mendorong kita berdoa, tapi doa mendorong pergumulan itu pergi. Dari kalimat ini saya memahami bahwa doa sangat penting bagi kita dikala ada pergumulan, dan pergumulan itu bisa pergi kalau kita berdoa kepada Tuhan. Namun saudaraku, saya melihat bahwa masalah yang paling sulit bukan dalam relasi kita dengan Tuhan, bukan ketika kita berada dalam pergumulan. Dalam pengamatan saya dan pengertian saya dalam relasi dengan Tuhan, masalah yang sulit bukan ketika kita berada di dalam pergumulan, pada saat kita berelasi dengan Tuhan, tetapi ketika doa mendorong pergumulan itu pergi, dan ketika kita tidak punya pergumulan, ketika hidup kita lancar, ketika hidup kita tidak ada pergumulan, maka saya pikir ini bisa menjadi problem relasi kita dengan Tuhan. Tema kita hari ini adalah teguh di tengah masa yang baik. Saya pernah berbicara dengan tema teguh di tengah-tengah masa yang sulit. Tetapi bukankah dalam realita dan kenyataan, ketika dalam kesulitan hidup, mau tidak mau orang cari Tuhan, betul? Dalam pergumulan hidup, mau tidak mau, ketika kesulitan itu mereka tidak sanggup dengan kekuatannya untuk menyelesaikannya, mau tidak mau mereka cari Tuhan, bukan? Tetapi pertanyaannya adalah, masihkah kita cari Tuhan ketika hidup ini lancar? Masihkah kita setia dengan Tuhan ketika masalah sudah pergi? Masihkah kita setia dengan Tuhan? Masihkah kita berrelasi dengan Tuhan kalau tidak ada pergumulan yang mendorong kita untuk berdoa?
Maka saudaraku, waktu yang baik untuk berdoa tidak hanya ketika kita punya pergumulan, tetapi walaupun tidak ada pergumulan, waktu itu pun merupakan waktu yang baik untuk kita berrelasi dengan Tuhan. Karena potensi besar kita jatuh dalam dosa, potensi besar kita tidak berrelasi dengan Tuhan ketika kita tidak punya masalah. Amin. Betul? Iya. Saya berikan contoh. Daud, ketika dia menghadapi Goliat, kata-kata rohani, kata-kata yang mengandalkan Tuhan keluar dari bibir mulutnya. Ketika dia harus lapor ke Saul bahwa dia datang mendatangi, dia datang menghadapi Goliat. Kemudian Saul berkata, "Lah, kau pakai kekuatan apa untuk melawan Goliat?" Tapi apa kata Daud? Orang Filistin yang menghina umat Allah, aku akan datang mendatangi dia dengan nama Tuhan Allah itu sendiri. Dan dalam kondisi dia mengandalkan Tuhan, dia mengalahkan Goliat. Ketika bangsa Filistin menghadapinya, dia mengandalkan Tuhan, bukan? Dalam khotbah yang lalu bertanya pada Tuhan, 8 hal yang sudah saya kupas. Kenapa kita harus bertanya sama Tuhan? Tetapi dua semua menyatakan ada saat di mana ketika tidak ada musuh, ketika hidup lancar, ketika hidup tenang, Daud jatuh dalam dosa, bukan? Bangun pagi, tidak ada masalah, dia berjalan di soto rumah. Ketika berjalan di soto rumah, dia tarik nafas segar, mungkin baru selesai SKJ. Tahu SKJ? Senang kesegaran jasmani. Kalau di Jepang sekarang Aida. Tahu Aida itu? Goyang-goyangnya begitu. Dia baru selesai SKJ. Betul? Tarik nafas dalam-dalam, segar luar biasa. Tapi ketika dia tarik udara segar, dia lihat ternyata ada tatapan pandangan yang indah di bawah sana. Betul? Akhirnya apa? Jatuhlah dia dalam dosa. Pada saat itu tidak ada tantangan di situ. Dia hidup dalam kenyamanan, dia hidup dalam kelancaran. Posisinya sangat indah sebagai raja, tidak mungkin ada yang menentang dia. Betul? Tetapi dalam kenyamanan seperti itu, saudaraku, kejatuhan itu ada. Kenapa? Karena dalam kenyamanan seperti itu, dia tidak kencang dalam rohaninya kepada Tuhan. Dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia tidak membutuhkan Tuhan dalam relasi pribadinya dengan Tuhan. Dan akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Maka saudaraku, mari, jangan sampai saudara dan saya tikam lutut ini sampai kasur itu bolong-bolong. Besok harus beli yang baru. Ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, ketika ada kompetisi untuk mengejar seseorang, ternyata 12 orang harus mengejar seseorang. Baru kita tikam lutut, kita berdoa, Tuhan,